Selamat pagi, selamat bertemu di channel Suara Hati Yesus di pagi hari ini. Saya percaya selalu buat kita sekalian dan kuasa Tuhan menyertai kita. Kita persiapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kau kekuatan kami, Kau perisai hidup kami. Kaulah Allah yang kami sanjung, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menggebrak setiap hati yang mendengarkannya. Dan mereka dipulihkan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka boleh belajar dari Tuhan lewat kebenaran firman ini. Mengambil satu keputusan untuk boleh lebih dekat, lebih akrab, dan lebih mengasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami persiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Kami dengarkan, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, sukacita Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita, untuk kita boleh bersama-sama lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Saya akan membagikan firman Tuhan pagi hari ini, dan saya berharap ini menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia yang mengikuti atau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Judul tema firman Tuhan hari ini adalah hati-hati, iblis bangkit melawan orang percaya. Saudaraku, kita mau buka dulu dari 1 Tawari pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. 1 Tawari 21 ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ini pernah terjadi pada zaman Daud sebagai raja, saudara. Kita mengenal Daud adalah orang yang sangat merindukan Tuhan di setiap waktu, di setiap saat. Ya, namanya juga manusia, pasti ada waktunya lemah. Saya mau bagikan, saya mau sampaikan pada ayat yang pertama ini adalah kita nanti boleh baca masing-masing dari 1 Tawari 21 ayat 1 sampai 17 menjadi satu referensi dalam kehidupan kita untuk kita boleh semakin mengenal bagaimana Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya, ya, dan juga bagaimana Tuhan melihat orang-orang yang senantiasa merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Kita mau belajar, saudaraku. Apa yang terjadi? Yang mau saya kupas di sini adalah bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud. Sesuatu yang sangat riskan sekali, ya. Yang kita pikirkan itu gak mungkin akan terjadi, impossible, sampai Daud bisa terbujuk. Tapi saya mau sampaikan, semua orang dari mulai anak sekolah minggu mengetahui bahwa iblis adalah bapak segala pendusta, si penipu. Tujuannya, kerjaannya hanya untuk merampas sukacita, membuat orang susah, membuat orang gelisah, membuat orang terjerumus, dan akhirnya bisa masuk neraka mengikuti cara kerja iblis. Iblis bisa dibuat menjadi Tuhannya, ya saudara. Ini yang kita akan kupas hari ini, kita akan baca. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, Daud tadi saya bilang namanya juga manusia, sekalipun dia akrab dan dekat kepada Tuhan. Dan kita mau melihat bagaimana cara kerja iblis ini di akhir zaman ini. Sangat-sangat disayangkan kalau orang-orang percaya lebih mengikuti maunya iblis, geraknya iblis, caranya iblis. Kita sudah saya sampaikan bahwa Daud saja bisa terbujuk, rayu oleh iblis, tertipu. Dia bisa tergoda oleh iblis. Pada waktu itu iblis ketika dia membujuk Daud, saya nggak tahu kondisi Daud, apalagi lemah, apalagi sakit, ya. Alkitab tidak catat demikian.
demikian. Tapi yang saya baca di sini adalah dalam 1 Tawari pasal 21 ini, si Daud itu seorang raja, sehingga ketika dia tergoda, terbujuk rayu oleh si penipu tadi itu, yaitu iblis, dia pun menyuruh bawahannya yaitu Yoab untuk pergi mendata dari orang-orang Israel. Kalau kita pikir untuk apa ya iblis menyuruh Daud sampai mendata orang-orang Israel? Pada waktu itu Yoab sangat bertentangan kali dengan apa yang menjadi pemikiran Daud pada waktu itu. Tetapi karena Daud adalah raja dan titahnya harus dilaksanakan, harus dikerjakan, mau tidak mau Yoab harus melakukannya. Terpaksa atau tidak terpaksa, dia harus kerjakan. Saudara, saya sangat tertarik sekali ketika Yoab melakukan itu dan dia berdoa, dia menyatakan kiranya Tuhan boleh menambahkan jumlah daripada para tentara Daud. Ini sesuatu yang luar biasa ya saudara ya, sampai doanya seperti itu ya, sampai doanya seperti itu loh Yoab itu. Ketika dia masuk ke lapangan dan dia terjun ke lapangan, dia menghitung berapa dari suku dan berapa dari suku ini bisa memegang pedang. Ternyata jumlahnya tidak seperti yang mereka harapkan, sedikit saudara. Dan hal ini terjadi pada waktu itu. Ketika itu sudah terjadi, karena mereka merupakan tentara-tentara yang akan melawan dari orang-orang Filistin. Daud gelisah hatinya, kok segini jumlahnya? Saya mau sampaikan bahwa pekerjaan iblis tidak pernah membuat kita sukacita. Pekerjaan iblis tidak pernah membuat kita bahagia, tetapi dia selalu merusak sukacita dan kesejahteraan kita. Dia selalu membuat kita menjadi diadu domba, menjadi cekcok dalam pikiran kita pribadi, mungkin kepada orang lain juga. Itu cara pekerjaan iblis. Saya mau sampaikan supaya kita anak-anak Tuhan tetap waspada dengan segala keberadaan kita. Tetap waspada dengan segala cara yang dibuat iblis ingin merusak kita, ingin menjatuhkan kita, ingin membawa kita kepada hal-hal yang memprotes apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan. Saudaraku, ini yang mau saya sampaikan kepada kita sekalian. Kita melihat saudaraku, di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus itu lebih condong melakukan kehendak daripada iblis. Kenapa saya ngomong seperti itu saudara? Dengan keadaan atau kondisi COVID yang ada melanda dunia pada saat ini, khususnya Indonesia, kita lihat anak-anak Tuhan bagaimana mereka beralasan mereka untuk tidak beribadah. Lihat sekarang gereja-gereja banyak yang kosong. It's okay, dilarang oleh pemerintah. Tetapi apakah kita di rumah kita masing-masing melakukan beribadah kepada Tuhan? Saya sangat sayangkan sekali apabila hal itu menjadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan, sehingga kita memberikan kesempatan yang besar kepada setan, kepada iblis, untuk dia dengan leluasa bangkit melawan orang-orang percaya termasuk saudara. Ini yang harus kita pahami saudaraku. Saya mau nyatakan untuk kita boleh menjadi pemenang, untuk kita boleh menjadi pewaris kerajaan Allah tetap di bumi dan di surga. Hal yang pertama adalah tetaplah berdoa. Kalau kita katakan berdoa, orang pasti ngomong, saya sering berdoa loh. Saya sudah sering berdoa. Saya sering berdoa. Saya sering berdoa. Ini saudaraku. Semua orang saya lihat berdoa. Tapi berdoa yang bagaimana? Kalau kita sudah berdoa, yang artinya doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Ketika kita berbicara dengan Tuhan, apakah saudara juga ketika dalam doa itu Tuhan berbicara kepada saudara?
Ibaratnya saudara, kita ngomong kepada seseorang. Kalau hanya kita ngomong, gimana menurut saudara? Atau sebaliknya, kalau hanya teman kita ngomong, kita itu gimana ya? Yang kalau menurut saya bahwa doa itu adalah berbicara kepada Tuhan dan ada respon dari Tuhan, ada kontak dari Tuhan, sehingga kita juga mengenal suara Tuhan dan Tuhan so pasti mengenal suara kita. Itu arti berdoa sebenarnya. Kita nggak usah berdalih, saudaraku. Kalau hanya doa-doaan, semua orang banyak yang berdoa. Bahkan doa hafalan. Bukan Roh Kudus yang pimpin. Kita mau, saudaraku, ketika kita berdoa, kita menemukan sesuatu yang baru dari Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Di mana Tuhan memahami, mengakui, dan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita di dalam doa. Banyak orang kalau ditanya bagaimana waktu berdoa tadi, ya gak ada apa-apa, biasa aja. Bagaimana tadi waktu berdoa? Ya pokoknya udah disampaikan sama Tuhan ya. Banyak alasan orang atau banyak jawaban orang bagaimana ketika berdoa. Saya pribadi mau menyampaikan bahwa ini menurut saya pribadi, bahwa berdoa itu terjalin atau terjadi komunikasi antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Itulah berdoa. Tidak hanya satu arah, tetapi ada juga bahkan Tuhan menyatakan sesuatu bagi kita. Sehingga ketika selesai berdoa, kita bisa dipuaskan, kita bisa dikuatkan, dan kita menjadi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Berpengharapan yang besar, berpengharapan yang sangat luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ini saudaraku, menurut saya arti berdoa itu. Banyak orang tak paham, makanya doanya gitu-gitu doang. Tapi dia bangga menyampaikan bahwa dia sudah berdoa. Saya mau sampaikan sekali lagi, ketika kita berdoa pun saudaraku, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Pikiran kita kemana? Hati kita kemana? Masa kita berdoa, kita minta sama Yesus, kita ngomong sama Yesus, tapi hatinya kemana? Nah, pikirannya kemana? Apakah itu doa? Lewat dari firman Tuhan ini, saya berharap seluruh kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita bisa tahu, kita bisa paham. Berdoa itu bagaimana sih? Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus benar-benar pikiran hati kita, tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan, nggak kepada yang lain. Itu baru berdoa. Sehingga kita curhat, kita sampaikan, dan Tuhan pun menyatakan kehendaknya bagi kehidupan kita. Sehingga kita habis berdoa senyum, ya. Nggak lagi habis berdoa nanti masih tetap nggak tahulah dijawab Tuhan apa enggak ya, kita lihatlah nanti. Ya itu banyak saya temui. Banyak sekali saya temui di ibu-ibunya, di bapak-bapaknya, ya, di kaum pemudanya, remaja juga. Tapi doa yang sebenarnya adalah terjadi interaksi antara kita dengan Tuhan. Dan kita dapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan yang bisa disebut merupakan pengharapan. Pengharapan, buah dari jawaban. Sehingga kita selesai berdoa, kita bersuka cita. Kita katakan puji Tuhan. Kita akan mendapatkan jawaban. Masalah yang ada hilang. Masalah yang ada tuntas. Wajah yang setelah berdoa berbeda ketika mau berdoa. Itulah berdoa sebenarnya. Sehingga Tuhan senantiasa memberikan tangan kita dengan erat. Ketika terjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan yang harmonis. Saudaraku, pada waktu saya kecil, saya pernah, saudaraku, ya, waktu itu pulang sekolah, namanya masih anak-anak SD ya. Kalau mama saya nggak ada di rumah, saya cari ke tempat tetangga, antarkan tas, buka sepatu, terus belum ganti baju, langsung pergi cari mama saya. Mana mama ya, gitu. Nah, singkat cerita, ketika ada ibu-ibu berkumpul di situ, ketawa mama kita pun kita kenal. Apalagi kalau dia ngomong, oh itu mamaku, gitu. Kita pergi ke situ. Saya percaya saudara juga begitu. Kita kenal suaranya. Atau
ketika mama kita cari kita lagi main-main pada waktu kecil, mama kita pasti akan langsung bilang, oh ya itu situ ada anak saya, gitu. Dia panggil kita. Sama halnya dengan Tuhan, saudara. Terjalin hubungan yang harmonis, yang mesra dengan Tuhan. Ketika kita dalam hari itu mungkin terlambat waktu kita karena sakit sesuatu hal, Tuhan rindu, dia cari sama kita. Mana nih anakku ya? Bukan berarti dia nggak tahu apa yang terjadi bagi kita, tapi dia rindu mendengar suaramu. Dia rindu mendengar suara saya. Itu arti doa yang sebenarnya. Kalau saudara mau dirindukan Tuhan, mari fokus, mari kita dengan sungguh-sungguh datang berdoa di hadapan Tuhan. Kita harus tahu bahwa ketika kita berdoa itu kita bertemu dengan siapa. Kita harus paham, saudara. Kita bertemu dengan yang Maha Kuasa, yang menjadikan segala yang ada di bumi ini, yang menciptakannya, menjadikan saudara dan saya, yang memelihara hidup saudara dan saya, yang memberi nafas. Itu harus kita pahami, saudaraku. Sehingga ketika itu kita boleh merasakan, wah ini kan Sang Halikku, Juru Selamatku. Sehingga kita tidak main-main. Kita benar-benar menghargai Dia ketika kita datang di dalam doa. Saudara, saya rindukan itu terjadi bagi saudara mulai hari ini. Hal yang kedua, saudaraku, yang saya mau sampaikan adalah kita harus membaca firman Tuhan. Sehingga kita selalu memahami dan mengenal Tuhan. Oh ini toh Tuhan ya, kita mengenal. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Sayang sekali saudara, usia saudara berapa saat ini? Kok nggak mengenal Tuhan? Kalau saudara tidak mengenal, tapi saudara mengaku-ngaku itu adalah Tuhanmu, Juru Selamatmu, Sang Halikmu, tapi tak mengenal. Saya berharap lewat firman Tuhan ini kita boleh membaca firman setiap waktu, setiap saat. Kasih waktu saudara untuk Tuhan, untuk Tuhan boleh nyatakan dirinya. Selain tadi itu berdoa, kita sangat-sangat memerlukan nutrisi lewat firman Tuhan untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Ini saudara, supaya kita terus hidup di dalam kasih sayang Tuhan, dan kita gak mau jauh dari Tuhan. Saya mau sampaikan saudaraku, saya sarjana teologi, tapi waktu saya di kampus dan beberapa waktu lalu, biasa aja saya baca firman Tuhan. Biasa saja, mungkin seperti saudara. Tapi ketika Tuhan membentuk saya membaca firman Tuhan itu, saya histeris menangis, menjerit. Ternyata Tuhan itu seperti ini ya baiknya ya, sangat baik, sempurna, is the best. Gak ada lawannya, gak ada yang bisa mengalahkannya. Waktu saya baca firman, seolah-olah Tuhan tuh bicara sama saya. Dia sampaikan, ini loh orang Israel sudah kukeluarkan dari Mesir. Tetap juga mereka menyakiti hatiku. Mereka melupakan aku. Apa yang aku buat sama mereka, tapi mereka melupakan aku. Saya histeris saudaraku. Bukankah itu Tuhan bicara kepada saya? Yang selama ini saya juga melupakan Tuhan. Akan kasih setianya, akan kebesarannya, akan anugerahnya saya main-mainkan. Ini saudaraku, itu perlunya kita membaca firman, sehingga ada banyak hal kita melihat, menyaksikan perbuatan Tuhan yang tak dapat terjumlahkan, tak dapat kita hitung. Saudara, mari kita sama-sama memahaminya. Mari kita sama-sama untuk lebih mengenal Tuhan. Bukan main-main saudaraku. Bukan hanya sekedar membaca firman. Dia mau menyatakan dirinya apabila kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu saudara yang Tuhan mau lakukan kepada saudara dan saya. Sehingga kita menjadi pemenang. Ketika kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, ketika
ketika kita sering membaca firman, kita mengenal suaranya, Tuhan mengenal suara kita, kita semakin dekat, kita semakin akrab, so pasti kita menjadi pemenang. Dan kita tahu si iblis itu bagaimana cara kerjanya. Kalau tadi ini dalam 1 Tawarim pasal 21 ayat yang pertama ini, itu kisah yang pernah dialami oleh Daud. Pada ayat 7 1 Tawarim pasal 21 ayat yang ke-7 disampaikan di situ, apa yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saya mau sampaikan saudaraku, lewat kita membaca firman, kita tahu mana yang jahat di mata Allah. Ketika kita tergoda, ketika kita terjerumus, ketika kita mengikuti nafsu maunya iblis, kita jahat di mata Allah. Gak ada tawaran lain, saudara. Jahat di mata Allah, jahat di mata Tuhan. Kalau saudara mau jahat di mata Tuhan, silakan. Bagianmu, bukan kerajaan Allah. Tapi saya rindu, yuk kita hati-hati bahwa iblis bangkit melawan orang percaya. Ketika saya membaca ayat yang pertama ini, saudaraku, saya melihat iblis bisa-bisanya bangkit melawan orang Israel pada waktu itu. Dan saat ini, sampai sekarang ini, dia tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja. Kalau kita melihat kisah Ayub lagi, saudara, dia berkeliling dunia. Si iblis itu berkeliling dunia, saudara. Ada komunikasi Tuhan dengan iblis. Dari mana kok iblis? Apa kata iblis? Aku keliling dunia. Aku melihat hambamu Ayub yang kau bilang saleh itu. Halo, saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pernah kita sadari itu? Jangan asal dengar saja. Ternyata iblis itu bukan tinggal diam. Dia mencari dan mencari dan mencari setiap waktu. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Pernah mencari kekuatan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Yesus. Kita lebih condong, hati kita lebih condong kepada, bukan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Yesus. Saya minta saat ini untuk kita boleh mengubah segala paradigma kita, segala pikiran kita yang tak benar, supaya Tuhan luruskan, supaya Tuhan perbaharui. Caranya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, tetaplah berdoa. Kedua, kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga semakin hari semakin kita pahami bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa, sangat sempurna, tak terlukiskan. Dia sangat baik, dia sangat sayang, dia mengampuni, dia benar-benar sumber dari segala yang ada. Dia yang menjadikan kita, dia pula lagi jadi juru selamat. Luar biasa. Saya berharap kita renungkan firman Tuhan. Amin. Supaya kita hidup di dalam Kristus Yesus, supaya tidak ada lagi alasan kita untuk kita boleh jauh dari Tuhan. Tidak ada lagi alasan kita untuk kita tidak mengenal suara Allah, suara Tuhan. Tidak ada lagi alasan kita untuk jauh dari apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara mau tahu bagaimana rencana Tuhan bagi hidup saudara? Kita akan gampang saja diputarbalikkan iblis untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak sayang kita. Tuhan pilih bulu, pilih kasih. Tuhan tidak akan memberkatimu. Tapi saya berharap lewat dari firman Tuhan yang saudara dengar pada hari ini, saudara bisa mengambil satu keputusan di hadapan Tuhan, bahwa saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mulailah sekarang
bekerja. Firman yang hidup itu bekerja, saudara. Jangan main-main, saudara. Jangan anggap diri hebat, pintar, kaya. Tak ada apa-apanya itu, saudara. Kalau kau tidak mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hal yang ketiga, saudara, yang saya mau bagikan bagi kita adalah penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Penyerahan diri kita, saudara. Namanya berserah, sudah tahu. Itu secara total. Saudara, saya mau sampaikan, apakah saudara sudah berserah kepada Tuhan? Sudah lakukan penyerahan total kepada Tuhan? Sudah, saudaraku? Saya percaya ketika kita melakukan penyerahan total kepada Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya mau bersaksi, saudara, ketika Tuhan panggil anak saya Grace pada tanggal 9 Desember 2018 kemarin. Anak saya hanya satu orang saja, 13 tahun 2 bulan Tuhan titip dia bersama kami. Rancangan saya bukan rancangan Tuhan. Jalan saya bukan jalan Tuhan. Saya sekarang sedang menikmati rencana Tuhan yang Tuhan buat kepada saya. Seminggu setelah anak saya meninggal, saya bertanya kepada Tuhan, saudara, Tuhan, kenapa kau sembuhkan anakku? Kenapa kau ambil? Saya dapatkan jawaban dari Tuhan waktu saya berdoa sungguh-sungguh, hancur hati, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kau itu hanya babysitter. Saudara, ketika Tuhan menyampaikan kau hanya babysitter, saya tersentak, saya hancur hati, saya nangis sama Tuhan. Saya hanya babysitter. Kalau seorang babysitter diberhentikan oleh majikannya, bagaimana, kata Tuhan? Ya berhenti kerjanya. Tak bisa berbuat apa-apa, tak mungkin melawan majikannya. Setelah itu saya paham, saudaraku, seperti apa yang disampaikan oleh Ayub. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Terpujilah Tuhan. Suka-sukanya Tuhan toh. Ini, saudaraku, yang membuat saya jadi malu sama Tuhan. Kok saya paksa kehendak? Kok saya harus ikuti mau saya? Tetapi ketika Tuhan sampaikan itu kepada saya terdiam dan menangis. Ya Tuhan, ampuni saya. Saya jujur di hadapan Tuhan, saudara. Anak saya Grace menjadi motivator bagi saya untuk dekat kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Saya rindu di suatu hari nanti saya bisa bertemu dengan dia. Saya harus ambil hati, saya harus kerjakan siapa yang empunya dia, yaitu Kristus Yesus. Saya berjuang sekarang untuk bisa bertemu dengan anak saya Grace. Saya bangga sama Tuhan. Anak saya yang tidak berdaya bisa menjadi motivator bagi saya untuk saya dekat kepada Tuhan. Saya sangat bangga sekali. Saudara, ini dia. Ketika saya penyerahan total kepada Tuhan, hal-hal yang baru Tuhan tunjukkan. Bahwa saya tidak punya hak bagi hidup saya. Saya tidak punya hak untuk masa depan saya. Yang punya hak adalah Tuhan. Yang penentunya adalah Tuhan. Keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Amin, saudaraku. Suatu hari ketika saya lebih dalam lagi belajar dekat dengan Tuhan, saudara, saya mau sampaikan, Tuhan bawa roh saya. Tuhan perlihatkan diri saya. Pagi-pagi jam 2 saya bangun berdoa. Setiap jam 2 saya bangun berdoa, datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Tuhan tunjukkan saya itu loh, kamu loh.
menangis, saudara. Berbeda wajah saya, diri saya lihat di cermin ketika saya bercermin, ketika saya memakai bedak, apalagi sudah di make upin. Beda banget. Saya lihat tidak ada apa-apanya. Saya lihat itu toh saya menangis, saudaraku. Ketika kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan siapa kita sesungguhnya. Saya mau kasih tahu saudaraku, gak ada apa-apanya. Kau yang merasa diri kaya, pintar, gak ada apa-apamu. Ini yang terjadi, saudaraku. Saudara jangan pikir saudara hebat. Kalau saudara memang gak ada penyerahan total kepada Tuhan, yes, kau menganggap dirimu hebat. Mau doktor, mau profesor, gak ada apa-apanya kau di hadapan Tuhan. Saya alamin itu, saudaraku. Sehingga saya malu kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada saya, di beberapa hari berikutnya, Dia tunjukkan kertas putih, saudara. Ini kamu. Kalau kamu mau saya pakai, kan saya buat indah ini kertas. Saya tulis apa saja dirimu di situ. Tapi kalau saya tidak pakai, saya akan buang kertas ini, dirimu ini, ke sampah dan tidak berguna. Semuanya adalah karena Tuhan, anugerah Tuhan saja. Kedekatanmu dengan Tuhan, itu bukti ending hidupmu ke depan. Gak usah rekayasa masa depan, saudara. Masa depan ada di tangan Tuhan. Itu jauh lebih mulia dari segala rancangan manusia. Ini Tuhan nyatakan bagi hidup saya. Sehingga semakin hari saya diperbaharui Tuhan. Saya bangga sama Tuhan. Semakin hari saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Yang kemarinnya saya bangga, saya sarjana teologi. Saudara, saya mau sampaikan, karena saya tidak lakukan dekat intim dengan Tuhan, tidak ada membaca firman dengan sungguh-sungguh, tidak ada penyerahan total diri saya kepada Tuhan. Saudara tahu, gak ada apa-apanya saya. Tidak ada apa-apanya. Saya bangga. Hanya embel-embel yang di depan, yang di belakang. Sarjana teologi. Ternyata gak ada apa-apanya itu, saudaraku. Kalau tidak ada penyerahan total kepada Tuhan. Saya tidak mengenal diri saya ketika saya sandang sebagai seorang sarjana teologi. Tapi ketika saya penyerahan total kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan, saya mengenal pribadi saya, saudara. Oh, ini toh saya. Saya berharap setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya rindu kita semuanya boleh mengoreksi diri kita. Kalau saudara belum penyerahan total kepada Tuhan, kau tidak ada apa-apanya. Penyerahan total lah, sehingga saudara tahu siapa saudara. Itu gunanya penyerahan total, saudaraku. Sehingga karakter Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Gak hanya ngomong. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, saya minta maaf ya, ngomong, kita harus berkarakter Kristus. Banyak hamba Tuhan tidak berkarakter Kristus. Saya bukan menghakimi. Kalau hanya ngomong mah bisa, iblis saja bisa ngomong. Tetapi penyerahan total tadi itu bukti untuk kita memiliki karakter Kristus yang sebenarnya. Ini saudaraku yang harus kita pahami. Kalau kita sudah berserah, kita menganggap bahwa kita nggak mampu, kita nggak ada apa-apanya,
kita lemah dan yang bertindak, yang kita akui itu, yaitu Yesus, Juru Selamat dunia. Saudara pernah menyatakan dalam segala hal bahwa dirimu tak mampu, tak ada apa-apanya? Sehingga Tuhan yang beri hikmat, Tuhan yang beri kuasa, Tuhan yang beri urapan, Tuhan yang membela kita. Semuanya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Marilah saudaraku, kita maju di dalam penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Saya bangga kepada orang yang berserah kepada Tuhan. Boleh profesor, doktor kita boleh. Boleh kita S2, S3, S4. Boleh saudara. Gak ada masalah. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Sudahkah saudara memiliki penyerahan diri secara total kepada Tuhan? Sehingga karaktermu dibaharui Tuhan. Dan apa yang kau raih itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sehingga terjadilah karakter Kristus yang menyukakan hati Tuhan. Dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Baik dalam perkataan kita, penglihatan kita, pikiran kita, hati kita. Hanya untuk Tuhan. Itu yang akan terjadi, saudara. Mari kita terbaharui. Mari kita ambil satu keputusan untuk kita boleh hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang besar, di dalam kuasa Tuhan yang dahsyat, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan senantiasa. Hal yang keempat, saudaraku, adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kalau belum, wah, orang Kristen tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu gimana ya? Setiap orang harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa saja itu, saudaraku? Kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apalagi hamba Tuhan. Harus ada dong pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Apa yang mau dia ceritakan, saksikan kepada seluruh jemaatnya, kepada orang banyak, bagaimana dia mau menginjil. Kita harus sampaikan itu. Pengalaman-pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Saya pernah melihat dan mendengarkan satu kesaksian. Waktu itu saya lihat di Facebook ya. Dari Muslim, dia masuk Kristen. Dia mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan dia sampaikan seperti ini, saudara. Dia bilang seperti ini. Saya melihat ada banyak orang Kristen, dari mulai kecil sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, tapi belum memiliki atau merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Malu kan, saudara? Dia yang baru kenal sudah benar-benar dia merasakan, mengalami siapa Yesus. Bagaimana kita mau menang dalam peperangan, saudaraku? Sedangkan iblis bangkit, saudaraku, melawan orang-orang percaya saat ini, yaitu saya dan saudara. Dia sedang bangkit. Saudara paham kan arti bangkit? Dia bekerja dengan dahsyatnya, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Saudara, mari kita bergegas. Jangan tunggu besok, tapi ambillah keputusan hari ini, supaya kau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kita menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Tidak terbujuk rayu, tidak KO, tidak mengikuti maunya iblis, tetapi kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, berkarakter seperti karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ini, saudaraku, saya bangga sama Tuhan.
hidup saya diproses oleh Tuhan untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Berjuang saudara, seperti kata Rasul Paulus. Hidup ini berjuang. Kalau kita baca dari 1 Tawari 21 ayat 1, Daud juga berjuang. Dia juga manusia kok, terbujuk oleh setan. Sehingga Tuhan marah pada pasal 21 ini, ayat 1 sampai 17 ini. Marah kepada Daud dan menghukum. Coba perhatikan saudaraku. Dan kita melihat juga kisah daripada Ayub. Bagaimana Ayub? Dia juga saudaraku, kalau kita lihat, iblis tidak mau tinggal diam. Kita lihat juga kisah dari Yesus ketika Yesus berpuasa. Coba saudaraku, iblis berani-beraninya menggoda Sang Halik langit bumi. Ini yang harus kita sikapi sebagai orang percaya. Jangan saudara merasa saudara hebat dengan hartamu, dengan titelmu, dengan keberadaanmu, kepintaranmu. Mulai hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya mau sampaikan, iblis tidak tinggal diam saudara. Dia bangkit di akhir zaman ini. Dia mau menyeret orang-orang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa seluruh dunia ini, jiwa-jiwa itu dibawanya ke neraka. Kok kita nggak percaya sama Tuhan sepenuhnya ya? Karena tadi itu saudara, tidak ada penyerahan total. Sehingga kita tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Betapa indah saudara. Saat ini sedang tergenapi firman Tuhan saudaraku, yang artinya adalah yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Orang-orang yang di luar dulunya agama Kristen, ketika masuk menjadi Kristen, mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, maaf saya harus sampaikan, saudara nggak bisa jadi pemenang melawan iblis. Tetapi ketika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kita akan tetap menjadi pemenang. Kita akan menyadari dan kita datang kepada Dia seperti yang dilakukan oleh Daud dan seperti yang dilakukan oleh Ayub. Tokoh-tokoh yang besar ini yang dekat akrab dengan Tuhan, ternyata iblis melihat ini mangsa yang paling sedap untuk dia terkam, untuk dia makan. Perhatikan saudara, Tuhan akan menolong engkau dan saya apabila ada hubungan yang mesra dengan Tuhan. Terjadi sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Bukan kita buat-buat saudara, tetapi Tuhan yang kerjakan hidup kita. Pengalaman pribadi itu sangat penting sekali bagi orang-orang percaya di akhir zaman ini. Di akhir dari khotbah saya ini saudaraku, saya mau ceritakan suatu hari kemarin ya, di bulan Maret akhir, saya mendapatkan penglihatan saudaraku. Penglihatan itu seperti pilar, dia seperti menara Eiffel, saya lihat indah sekali ya, dari bumi sampai itu menopang surga. Pilar. Terus di bulan 6 saya mendapatkan jawabannya saudara, ketika saya puasa. Apa arti pilar itu Tuhan? Selama saya belum mendapatkan jawaban, saya bertanya-tanya terus sama Tuhan. Di bulan 6 Tuhan berikan jawabannya kepada saya. Ternyata saudaraku, pilar itu adalah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, seberapa tinggi penyembahanmu saat ini? Sudah berapa tinggi? Belum ada apa-apa? 1 cm, 2 cm, 3 cm, 2 meter, 5 meter. Saudara-saudara yang tahu bagaimana tinggi dari
dari penyembahan kita. Saya kaget saudaraku dibilang Tuhan begitu. Itu adalah penyembahan. Orang-orang yang suka menyembah Tuhan, dia akan menjadi pilar. Karena Tuhan suka kepada orang menyembah Dia, yang memuji Dia, memuja Dia. Karena itu yang gak bisa dilakukan Tuhan terhadap dirinya. Dan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mempermuliakan Dia, untuk menyembah Dia, gak ada yang lain. Ini saudaraku, saya benar-benar tercengang. Saya benar-benar menangis. Dan so pasti dong lebih memperbaiki diri ke depan. Yuk saudara, kita sama-sama. Saudara dan saya bisa. Kalau kita ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amin. Percayalah sama Tuhan. Bayangkan Tuhan sekarang saudaraku, Dia membuka tangannya ini merangkul kita, memelukmu dan memeluk saya di dalam dekapan kasih-Nya yang sempurna. Marilah datang kepada Tuhan. Hati-hati saudara, dan waspadalah bahwa iblis bangkit melawan orang percaya saat ini dengan gencarnya, dengan hebatnya. Tapi jangan takut, ada Tuhan yang luar biasa. Dia menopang orang-orang yang selalu berdoa kepadanya, yang selalu membaca firman, yang selalu penyerahan total kepada Tuhan, dan yang memiliki pengalaman pribadi di hadapan Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini, kita tetap menjadi pemenang dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita boleh kalahkan segala tipu daya si pendusta dan si iblis itu dengan bersandar dan berserah total, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku, mari ambil keputusan hari ini untuk engkau boleh bertobat, untuk engkau boleh menjadi pemenang dalam segalanya. Tuhan tidak melihat latar belakangmu, Tuhan tidak melihat masa lalu, tapi Dia melihat hatimu saat ini. Engkau mau atau tidak untuk diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita rindu, kita mau. Bukalah hatimu, buka hatimu untuk Tuhan, untuk Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja. Dia akan pulihkan hidupmu, pulihkan ekonomimu. Dia akan pulihkan apa yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu. Dalam kehidupanmu, baik di rumah tanggamu, Dia akan nyata dan akan menyatakan dirinya lebih lagi di dalam segala aspek kehidupan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur, kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, kami belajar dari satu tokoh Daud yang dimana dia terbujuk oleh tipu daya iblis, dan kami melihat bahwa Tuhan menyatakan dirimu dalam kehidupan Daud, dan akhirnya Daud menyesal. Dan kami juga melihat bagaimana Tuhan membela hidup daripada Ayub ketika iblis datang menyerang Daud, menyerang Ayub. Tuhan memberkati kami juga Tuhan ketika kami menghadapi persoalan, mungkin lewat persoalan-persoalan kami ditipu oleh si iblis, dan kami boleh kuat dan menjadi pemenang karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Kau Raja di atas segala Raja. Terpujilah Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini bagi setiap yang mendengarkannya mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan untuk boleh bersama dengan Kristus sampai hari kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan saudaraku. Saya percaya bahwa apa yang kita dengarkan lewat firman Tuhan ini, boleh kita ambil satu keputusan di hadapan Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Sampai ketemu di hari yang akan datang di channel Suara Hati Yesus. Tuhan Yesus memberkati.